Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu kembali dengan saya Dianwi Diantari. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang PowerPoint untuk sidang tesis dan juga skripsi ya. Ini saya tuliskan di sini ada part 1 tips slide presentasi karena nanti ada part-part berikutnya. Untuk yang sekarang terlebih dahulu saya akan coba berbagi tentang tips bagaimana cara membuat slide dan juga tips untuk presentasi. Yang belum subscribe, sebelum lanjut nonton silakan untuk subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada beberapa tips slide ya yang harus kita pilih ketika kita akan membuat PowerPoint. Yang pertama di sini untuk tips slide atau tips PowerPoint ya yang kita gunakan. Yang pertama jenis slide-nya. Jenis slide-nya itu desainnya tidak terlalu penuh dengan gambar. Tidak dalam satu screen ini, dalam satu slide ini tidak dipenuhi dengan warna, gambar dan hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu pandangan para penguji gitu. Kemudian yang kedua, tidak harus memakai animasi, ini tertutup ya. Tidak harus memakai animasi. Animasi apa contohnya? Ini maksudnya adalah animasi untuk huruf keluar gitu ya. Nanti akan saya contohkan di slide setelah ini. Kemudian yang ketiga, slide yang kita buat itu harus berisi poin-poin penting yang mewakili per bab. Jangan sampai poin-poin yang tidak begitu penting dalam tesis kemudian maksudnya poin-poin yang tidak begitu penting untuk dimasukkan ke slide itu tidak harus dimasukkan. Poin-poinnya seperti apa saja nanti akan ada di slide setelah ini. Kemudian tips yang keempat adalah memperbanyak skema atau mapping atau kolom pada saat tampilan-tampilan slide. Seperti contohnya ini ya. Jadi saya tidak menuliskan dalam bentuk narasi, tetapi saya tuliskan dalam bentuk skema seperti ini. Nanti contohnya ada. Kemudian untuk tips slide berikutnya adalah maksimal, ini kalau bisa ya maksimal 11 halaman. Jadi dari misalnya untuk tesis yang atau skripsi yang kualitatif 150 halaman itu kita bisa ekstrak ya ke dalam 11 halaman untuk slide. Apa saja isinya nanti akan ada di contoh berikutnya. Kemudian yang keenamnya, ini jangan lupa jenis tulisan itu harus terbaca oleh penguji. Jadi bukan terbaca oleh kita sebagai yang mempresentasikan tesisnya atau skripsinya, tetapi juga penguji yang di depan sana itu dapat melihat tulisan yang kita buat di slide, karena ini juga akan secara tidak langsung membuat para penguji untuk tertarik ya menyimak apa yang disampaikan. Oke, jadi dengan slide ini, dengan slide yang model seperti ini, paling tidak kita bisa menstimulasi atau bahkan menarik minat para penguji untuk mau menyimak apa yang kita sampaikan. Karena barangkali nih ada sebuah pertanyaan, kenapa ya kok penguji itu nggak mau mendengarkan atau nggak mau menyimak apa yang sedang kita sampaikan di slide. Itu ada beberapa kemungkinan gitu ya. Misalnya tadi jenis slide-nya terlalu ramai jadi tidak terlihat oleh penguji. Kemudian animasi mengeluarkan nama kita saja menggunakan animasi itu harus beberapa kali klik enter, kita nunggunya lama gitu. Nah sementara para penguji itu kan sudah baca tesis kita semua atau sudah baca skripsi kita, jadi yang kita sampaikan itu adalah poin-poin pentingnya saja gitu ya. Ini akan menjadi sebuah penilaian dari para penguji, karena penilaian untuk
skripsi ataupun tesis, umumnya sih ada 2 poin ya. Yang pertama naskah kita yang dinilai, kemudian yang kedua adalah performan kita pada saat kita melakukan presentasi dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Oke, kita coba lihat, kita coba jelaskan satu persatu ya jenis slide yang seperti apa gitu ya. Nah ini yang pertama sama jenis slide. Nah ini jenis slide yang kita gunakan itu jangan terlalu full color, jangan terlalu ramai, banyak gambar, sehingga tulisan yang harusnya bisa menarik minat para penguji itu tidak muncul gitu, tidak begitu terlihat, apalagi dengan banyak macam variasi gambar gitu. Jadi kita harus mencari slide yang memang space untuk tulisannya banyak ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini space untuk tulisannya itu terlihat kok terlalu polos gitu ya. Sementara tidak apa-apa karena ini adalah bukan kontes untuk membuat slide yang full color gitu ya, yang bagus, tapi bagaimana caranya, atau yang penting tulisan ini bisa terbaca, karena yang akan dilihat oleh penguji itu bukan gambar full colornya seperti ini, tetapi adalah fokus kepada tulisannya. Tapi juga jangan polos-polos banget gitu ya. Adalah sisi seni yang kita munculkan sehingga memang slide kita menarik atau enak dipandang mata gitu, sehingga para penguji itu akan enak gitu ya memperhatikan kita menyampaikan hasil penelitian kita. Ini yang pertama ya. Jadi jenis slide jangan terlalu ramai, jangan juga terlalu monoton gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, di sini tidak harus memakai animasi. Nah, di sini yang dimaksud animasi itu adalah tulisan. Ketika kita memunculkan nama, misalnya Dian Widiantari, nah ini tidak harus dalam bentuk animasi. Misalnya contoh seperti ini ya. Ini saya coba akan slideshow di sini ya, untuk current slide. Nah, di sini. Nah, ini untuk memunculkan nama saja, ini nama saya kan belum muncul ya, tadi kan di PowerPoint-nya ada, berarti kan saya harus enter nih, enternya 1. Nah ini yang dimaksud dengan animasi, ya gitu. Ada gerakan yang, nah ini juga animasi, ada yang harus kita klik, enter itu harus kita klik, nah ini juga animasi. Nah, untuk kegiatan atau untuk PowerPoint yang ujian tesis ini, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita ataupun para penguji, bahkan yang paling penting adalah tidak menyita waktu, maka kita mencoba untuk buat tulisan yang apa adanya saja, tidak usah menggunakan animasi. Nah, ini pengaturannya dari sini, animasi itu. Saya contohkan ya, misalnya ini saya saya blok, kemudian saya coba untuk klik animasi di sini, coba yang ini misalnya. Nah, seperti ini. Tidak harus pakai ini ya. Tidak harus menggunakan model-model animasi lainnya, yang mudah saja. Oke, kemudian yang ketiga, berisi poin penting per bab. Nah, ini harus kita perhatikan. Babnya kan isinya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang kita tuliskan itu terkait dengan bab 1 apa saja, bab 2 apa saja, bab 3-nya apa, bab 4-nya apa, bab 5-nya apa. Nah, ini akan dicontohkan di video part 2 ya, untuk slide presentasi sidang tesis dan juga skripsi. Oke. Ini yang ketiga ya. Selanjutnya yang keempat, isinya apa ya? Perbanyak skema, mapping ataupun juga kolom. Nah, ini untuk memudahkan kita bisa menggunakan fasilitas Smart Art yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba untuk menggunakan Smart Art dari menu Insert, kemudian pilih klik atau Smart Art. Di sini banyak pilihan. Coba saya beri contoh di sini ya untuk penggunaan Smart Art. Insert, kemudian Smart Art. Kita butuhnya misalnya yang dalam bentuk proses misalnya ya.
untuk misalnya menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan manajemen parenting misalnya ya. Nah, kita tinggal pilih klik ini nih, klik ini aja. Proses. Oke. Nah, tring. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada tring. Nah, di sini sudah ada. Tinggal kita masukkan teksnya apa sambil kita lihat bab 2-nya, dan juga desainnya kita percantik ya, misalnya dengan ini gitu ya. Ini bisa diperbesar, bisa juga ditambah edge shape gitu ya. Bisa ditambah bulatan-bulatan ininya, atau juga bisa dihapus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dalam satu slide ini harus bisa menjawab, misalnya nih, kan setelah bab 3 itu kita membahas bab 4 gitu ya. Bab 4-nya itu kan isinya ada 4 rumusan masalah. Nah, untuk satu rumusan masalah itu misalnya bisa terjawab harus dengan bukan harus ya, terjawab dalam satu slide gitu. Misalnya perencanaan manajemen parenting. Nah, ini harus terjawab dalam satu slide. Jadi slide ini tidak dalam bentuk narasi yang panjang, tapi kita buat sedemikian rupa. Ini dipastikan akan menarik minat untuk para penguji menyimak apa yang kita sampaikan. Ini ngaruh juga ke nilai, ngaruh juga ke penilaian penguasaan secara personal gitu ya, dengan slide-slide yang seperti ini. Banyak sekali pilihannya yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini sebenarnya juga membuat cara berpikir kita menjadi lebih sistematis ketika kita membuat skema-skema seperti ini. Oke, itu ya untuk penggunaan Smart Art. Berikutnya adalah maksimal, ini saran saya saja ya, maksimal 11 halaman. Jadi dari tadi yang 150 halaman untuk kualitatif dan 250 halaman untuk kuantitatif. Oh ya, kebalik ya. 250 halaman untuk kualitatif dan 150 halaman untuk kuantitatif. Ini di kampus saya tentunya. Ini kita ekstrak ya ke 11 halaman untuk slide. Apa saja yang isinya slide pertama, ini untuk contoh untuk metode studi kasus dulu ya. Karena nanti ada juga contoh untuk metode ex post facto. Kemudian yang pertama adalah judul. Berarti slide pertama itu judul, slide keduanya fenomena. Di sini kita buat ada berita dan juga ada jurnal. Kemudian yang ketiganya slide keunggulan atau kekhasan lembaga pendidikan. Slide keempatnya adalah tujuan penelitian. Slide kelimanya di sini ada kajian pustaka dan penelitian terdahulu. Slide keenamnya ada metodologi penelitian. Ini bab 3 kita buat dalam satu slide gitu ya, dari sekian poin yang banyak gitu. Kemudian bab 4 ini agak banyak karena sesuai dengan urutan rumusan masalah. Slide 7-nya itu rumusan masalah nomor 1, slide 8 nomor 2, slide 9 rumusan masalah nomor 3, dan slide 10-nya rumusan masalah nomor 4. Dan slide ke-11 ini isinya adalah simpulan dan saran. Nah, ini nanti simpulannya kita buat tesis statement yang dalam satu kalimat itu bisa meramu menjawab dari sebuah judul yang kita buat. Bagaimana cara buatnya nanti ada di part 2 ya. Sekarang tips-tipsnya dulu. Nah, kalau misalnya kita membuat slide yang isinya seperti ini dipastikan auto sukses, atau bahkan juga penguji itu akan kebingungan, saya harus nanya apa ya gitu, karena semuanya juga sudah terkuasai oleh oleh peneliti. Paling nanti penguji bertanya pada sisi yang lain. Oke. Kemudian berikutnya yang keenam, jenis tulisan terbaca penguji. Oke, misalnya ini kata Dian Widiantari. Ini terbaca oleh penguji oleh posisi duduk penguji gitu ya. Dipastikan ini kan slide itu lebih dari 1 meter ya, 1 meter posisi in focus dari penguji ke ke in focus ini dipastikan lebih dari 1 meter. Maka pada saat ini di slideshow ini harus terlihat. Jangan sampai kita para penguji itu matanya sampai kerung-kerung begini gitu ya. Untuk itu sebenarnya tulisan apa sih gitu.
karena kita itu menguji itu bukan hanya satu orang gitu, tapi banyak, dan makin lama juga ketika misalnya dihadirkan tulisan yang sangat kecil itu tidak terbaca, akhirnya kita nggak mau atau kurang menarik ya untuk kita simak gitu. Nah, ini kalau bisa yang cari yang hitam seperti ini juga sama sebenarnya ukurannya 36, hanya ini abu-abu jadi agak begitu kurang terlihat mungkin ya kalau dari kejauhan. Apalagi yang seperti ini boleh lah, tapi nanti aja lah di kartu undangan gitu ya, yang model-model tulisan yang yang dibagus-bagusin kayak begini. Nah, kalau untuk ujian tesis, ujian skripsi, kita fokus ke sesuatu yang memang tulisannya itu dapat dibaca secara umum gitu ya. Kalau ini kan mungkin iya ya, kita yang muda-muda tuh para penguji masih kelihatan, tapi kadang yang penguji ada yang bisa sudah pakai kacamata, minusnya lumayan gitu, daripada mereka kerung-kerung begini kan kasihan gitu ya. Jadi kita hadirkan tulisan-tulisan yang memang terbaca oleh penguji. Oke teman-teman semuanya, nah ini adalah 6 tips ya yang bisa kita lakukan pada saat kita membuat slide ya untuk PowerPoint. Oke, berikutnya adalah bagaimana sih tips saat presentasi. Kalau yang tadi bikin slide berarti pada saat kita di rumah sebelum kita melaksanakan presentasi. Nah sekarang kita sudah masuk pada saat presentasi. Apa sih tipsnya supaya auto sukses gitu ya pada saat kita melaksanakan presentasi yang waktunya dibatasi 10-15 menit saja gitu, itu nggak banyak. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan bahas bagaimana tips saat presentasi gitu ya. Berarti pada saat kita melaksanakan hari H di ujian, baik itu ujian skripsi ataupun ujian tesis gitu ya. Yang pertama kita harus presentasi berdiri gitu ya, buat penguji ini bilang wow kepada kita gitu ya. Dengan berdiri saja kita sudah mulai menunjukkan keberanian kita gitu ya, untuk berani dan siap gitu ya untuk menghadapi ujian tesis gitu. Berani berdiri, kemudian kita fokus pada isi slide. Ini hanya saran atau tips, namanya juga tips ya, tiap orang beda-beda. Kalau saya sih pada saat melakukan presentasi saya mencoba fokus pada isi yang ada di slide. Diminimalisir bagi saya untuk improvisasi gitu ya. Barangkali justru kita tidak connect gitu ya dengan, justru kita ngeblank gitu dengan improvisasi ini. Jadi saran saya fokus saja kepada isi slide. Isi slide-nya apa yang ada di depan, kita sampaikan yang itu saja. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, intonasi suara stabil ya. Kalau misalnya di awal kita bersemangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penguji yang saya hormati. Nah itu harus stabil ke sana, jangan sampai suaranya tuh melempem gitu ya. Pada saat awalnya aja keras, tengahnya melempem. Atau bahkan misalnya pada saat sehari-hari ngobrol dengan dosen dengan mahasiswa, sebenarnya si ibu itu misalnya ya, atau bapak itu tuh ngobrolnya kayak yang berani gitu, kayak yang pede gitu. Tapi pada saat kita melakukan presentasi kok suaranya jadi nggak ada gitu. Nah itu kan biasanya para penguji itu adalah orang-orang dosen di sekitar kita, jadi umumnya sudah banyak kenal, artinya mereka itu sudah tahu loh cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi gitu. Nah di sini intonasi suara harus stabil gitu ya, dan ini juga menunjukkan rasa percaya diri kita sebenarnya. Oke, kemudian yang ketiganya lugas. Lugas itu sampaikan yang perlu-perlu saja, sampaikan yang pokok-pokok saja, yang tentunya berkaitan dengan konten kita, skripsi kita atau tesis kita. Kemudian serba bersahaja gitu ya, atau serba sederhana lah gitu. Tidak serba bersahaja tuh ya cara penyampaian kita. Kalau kata orang Sunda mah harus ajrih gitu, karena semua
para penguji adalah guru-guru kita semua, maka pada saat kita menyampaikan, walaupun kita yang paling tahu, yang melakukan penelitian, yang tahu persis tentang data, tapi kita tetap harus menyampaikan dengan cara bersahaja penyampaiannya gitu. Ya Prof gitu ya, Dok gitu ya. Oke, terima kasih atas masukannya Prof gitu. Tidak harus oh enggak bisa, enggak begitu, atau misalnya menurut sepengetahuan saya tidak begitu. Orang yang di depan kita, yang di hadapan kita itu mereka orang-orang oke semua gitu ya. Mereka orang-orang yang punya basic keilmuan yang oke, baik itu di konten ataupun di metodologi. Kemudian tidak usah berbelit-belit misalnya ya kalau menjawab gitu, kalau ditanya mengapa kamu meneliti tentang manajemen parenting. Nah itu kan jawabnya itu harus langsung ke central phenomenon atau ke fenomena. Makanya fenomena kita siapkan di slide tadi supaya ini juga tidak ditanyakan oleh penguji gitu, karena peneliti itu sudah menyiapkan jawaban-jawaban yang sekiranya akan ditanyakan oleh penguji pada saat ujian tesis. Jadi poin-poin yang tadi itu sebenarnya kita sudah menyiapkan jawaban supaya meminimalisir pertanyaan yang sekiranya pertanyaan-pertanyaan dasar. Nanya judul itu kan dasar banget gitu ya, maksudnya hal yang sifatnya mendasar gitu ya, yang ditanyakan kepada kita jangan sampai kita tidak jawab atau tidak menguasai. Kemudian objektif ya, ketika memang tesisnya misalnya masih ada kekurangan, kemudian hasil penelitiannya masih ada kekurangan, itu kita akui saja, iya Dok, ya Prof, bahwa memang kelemahannya adalah begini-begini dan saya pun memang pada saat itu gitu ya kurang menggali data kepada para informan. Nah itu akan lebih enak ya ketika ketika penguji mendengar hal seperti itu daripada kita ngotot-ngotot nggak jelas gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa pandangan mata itu tertuju kepada semua penguji, itu berbagi kepada semua penguji. Kemudian pada saat kita menyampaikan juga barangkali nggak ingat, kita lihat slide kita gitu ya. Nah itu pandangan kepada semua, tertuju semuanya pada para penguji. Jangan kemana-mana, HP itu harus dinonaktifkan, bahkan jangan sampai bawa HP di saku atau bawa HP di depan laptop kita gitu. Itu akan mengganggu sekali gitu ya, dan nggak ada fungsinya sebenarnya, dia nggak akan nolong kita HP itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah presentasi sambil senyum. Itu dari awal sampai akhir itu senyum gitu ya, sampaikan secara senyum. Kayak saya kadang senyum kadang enggak gitu ya, kalau sadar kamera harus senyum. Jadi upayakan Bapak dan Ibu itu sadar kamera, kita sampaikan secara tersenyum. Nah presentasi kita maksimal itu 15 menit gitu. Nah diupayakan sebelum 15 menit itu kita sudah selesai. Oke, berikutnya adalah kunci sukses untuk presentasi. Bagaimana caranya sih supaya besok saya sukses untuk presentasi, supaya terpana lah para penguji ini kepada kita pada saat kita presentasi di awal. Pertama, kuasai konten, itu wajib. Kalau penelitian Bapak dan Ibu tentang manajemen parenting, berarti all about tentang manajemen parenting, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, itu harus sudah di luar kepala. Itu wajib gitu ya kalau pengen sukses di presentasi. Kemudian yang kedua, kuasai metodologi penelitian. Kalau metodenya studi kasus, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan studi kasus itu harus kita pahami. Misalnya ketika ditanya siapa sampel sumber datanya, itu harus bisa kita jawab. Misalnya ada penanggung jawab parenting, kemudian ada juga kurikulum parentingnya, ada jadwal parenting, kok jadi ke situ ya. Misalnya siapa yang menjadi sampel sumber datanya, ada penanggung jawab parenting ya. Kemudian juga ada yang kita wawancaranya adalah orang yang kita minta untuk mengisi parenting gitu, orang tua siswa yang mengikuti kegiatan parenting, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang tahu persis tentang manajemen parenting misalnya. Nah seperti itu teman-teman semuanya untuk tips
tips apa tadi ya? Tips slide presentasi supaya sukses pada saat kita melakukan presentasi di ujian tesis, di sidang tesis ataupun di skripsi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, kemudian di like ya kalau suka, kemudian di share. Oke, sampai jumpa kembali di part kedua ya, masih tentang sidang skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum.